Sebelum sampai di titik ini, saya dan si badak pernah mengalami kisah pilu, suka dan duka selama memelihara si badak, teman-teman. Mulai dari saya bawa tidur di kasur karena ditinggal mati induknya, ditolak naik bus karena bawa ayam, sampai hampir dibuang di laut oleh petugas kapal. Kisah ini akan saya ceritakan lewat video ini, mulai dari kecil kisah hidup si badak sampai seperti saat ini. Dan itulah kenapa saya lebih berat kehilangan si badak daripada ayam-ayam yang lain. Halo sahabat kandang sampam, cerita ini berawal dari saat pertama kali saya memelihara ayam di Banten. Kemudian seiring berjalannya waktu, ayam-ayam saya mulai bertelur dan semakin banyak. Namun naasnya ketika ayam-ayam saya mulai banyak, kandang saya terkena wabah penyakit flu burung. Sehingga ayam yang sedang mengeram dan baru menetas pun terkena dampaknya. Si badak ini adalah salah satu yang selamat dan 2 ekor ayam yang lebih besar lainnya. Kemudian saya isolasi dan saya bawa tidur di kamar. Namun isolasi juga ada permasalahannya, karena ukuran si badak baru sekitar 3 hari menetas dan ukurannya sangat kecil. Dia jadi bahan bulian di kandang isolasi. Jadi saya pindahkan dia di bantal dan tidur bersama saya. Seiring berjalannya waktu, saya hendak pulang kampung di Sumatera dan berniat menjual ayam saya karena tidak ada yang memelihara di Banten. Namun ketika hendak saya jual, kenangan merawat mereka muncul kembali sehingga tidak jadi saya jual. Singkat cerita, ketika saya sudah membeli tiket bus dan naik ke atas, tiba-tiba saya ditegur oleh kernetnya dan berkata tidak boleh ikut naik karena dilarang membawa ayam. Jadi saya bernegosiasi dengan pihak bus agar diizinkan gimana pun caranya. Alhamdulillah diizinkan walaupun harus ditaruh di bagasi yang panas. Namun jangan khawatir, di dalam boxnya sudah saya kasih pohon dan daun pisang, bahkan buah-buahan agar suhu tubuh ayam tetap stabil. Ketika di kapal, pada saat kapal berlayar, petugas kapal mengecek satu persatu bawaan barang penumpang. Namun sialnya si badak malah berbunyi, entah karena kepanasan atau karena mabuk laut. Saya dipanggil oleh petugas kapal dan disuruh membuang ayam saya ke laut karena di kapal tidak boleh membawa hewan di kapal penumpang. Dan akhirnya saya pura-pura membuang ayam keluar kapal. Dan pas petugasnya lengah, saya pun masuk lagi ke dalam mobil dan sambil berdoa mudah-mudahan kami selamat. Alhamdulillah ketika setelah di perjalanan laut selesai, hati saya sangat lega dan akhirnya sampai di kampung saya bersama ayam-ayam saya. Nah, begitulah cerita saya dan si badak, teman-teman. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa klik tanda follow, komen, dan share agar selalu menonton tayangan-tayangan konten yang saya sajikan ya. Terima kasih.